Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi dari Universitas Cipayung Mojokerto, Prodi Teknik 3, kelas 4. Nah, baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan laporan. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu pembuatan laporan tentang data dosen dan laporan data mata kuliah. Nah, pembuatan laporan ini akan kita buat pada pencucukan pada crystal report dari database MySQL. Nah, pada crystal report, laporan crystal report yang akan kita buat nanti, kita akan koneksi dengan akan kita panggil laporannya pada aplikasi Visual Studio 2012. Nah, sebelum kita membuat crystal report ini, terlebih dahulu kita lihat database-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan database-nya. Di sini saya sudah membuat tentang database laporan dengan menggunakan tabel dosen dan tabel mata kuliah. Ini untuk tabel dosennya. Nah, pada tabel dosennya ada kode dosen, nama dosen, anak dosen, dan selanjutnya kita minus dulu, lalu kita buat laporannya pada crystal report. Di sini saya menggunakan crystal report 8.5. Nah, setelah mengikuti crystal reportnya, cancel saja. Kemudian pada file kita pilih new, kemudian kita pilih using the report expert, kemudian standar, lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih database-nya. Nah, di sini kita pilih database yang sudah kita koneksi. Kita pilih database ODBC karena kita menggunakan database MySQL. Kita cari database yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan database DSM dosen. Kita pilih. Nah, yang pertama kita buat yaitu database tabel dosen. Kita pilih database laporan tabel dosen. Kemudian kita add. Nah, kita close saja. Lalu kita pilih next. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita add all saja. Nah, kita klik finish. Nah, inilah bentuk laporan dari data dosennya. Kita bisa mendesainnya atau mengeditnya. Kita pilih desain, kemudian kita edit. Nah, kemudian pada headernya kita paste dan selesai. Kemudian kita masukkan lalu masukkan aktifnya, kita tulis laporan data dosen. Kemudian lalu kita buat, kemudian kita klik bebas, pilih data penuh. Kemudian pada insert kita beri line. Nah, setelah itu kita bisa melihatnya pada preview. Kita klik preview. Nah,
inilah desain yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah mendesainnya, selanjutnya kita akan memanggilnya pada aplikasi Visual Studio 2012. Kita minus saja. Nah, kita buka. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan aplikasinya. Dan setelah saya buka, nah, di sini adalah program yang telah saya buat sebelumnya. Ini saya telah membuat koneksi database, tapi di sini saya membuat dua koneksi database. Nah, mengapa saya membuat dua koneksi database? Karena koneksi database yang pertama itu untuk memanggil laporan untuk data dosennya. Nah, sedangkan yang kedua itu saya membuatnya karena untuk memanggil laporan untuk mata kuliahnya. Nah, langsung saja kita desain untuk pemanggilan laporan data dosennya. Kita pilih project, kemudian kita add index form. Selanjutnya kita pilih index form, lalu kita ganti namanya menjadi laporan data dosen. Nah, setelah itu kita add. Nah, saya tampil untuk desain laporan data dosennya untuk prompt, kemudian kita atur dulu. Nah, setelah itu untuk laporan data dosennya ini kita akan mendesain yang pertama itu masukkan yaitu group box, masukkan group box, kemudian button, masukkan button pada group boxnya karena dalam group box kita akan memanggilnya. Nah, pada group boxnya kita akan mengaturnya pada properti group boxnya kita ganti pada dot menjadi top. Nah, selanjutnya pada button kita klik buttonnya dulu. Nah, untuk dotnya kita beri list. Nah, setelah itu kita akan memanggil laporan yang kita buat pada Crystal Report. Nah, pada reporting kita pilih Crystal Report keyword. Kita klik, kita masukkan ke dalam form laporan data user. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian pada icon yang ada di atas itu, pada icon dalam Crystal Report keywordnya kita klik. Kemudian pada just actual panel view-nya kita ganti menjadi none. Kemudian kita create a new Crystal Report. Kita buat. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya, tapi kita tidak perlu menggantinya kali ini. Kemudian kita isi saja. Setelah itu akan muncul Crystal Report galerinya. Kemudian kita pilih di sini dari tulisannya masih standar. Oke, kita pilih oke. Nah, di sini kita akan mengambil tabel database yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada tabel laporan. Nah, kita pilih di sini tabel dosen karena yang telah kita buat pada Crystal Reportnya itu tabel dosen. Kemudian kita pilih ini. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita pilih next. Nah, telah muncul untuk tabel dosen. Selanjutnya kita klik ini. Nah, setelah muncul itu kita klik finish. Nah, setelah muncul laporan data dosennya, kemudian kita edit lagi. Kita atur.
Nah, itu kita masukkan ke kanan, kemudian kita pilih insert, kemudian kita masukkan teks selanjutnya. Ya, sampai sini saja. Kita atur teksnya, kita pilih di sini, kemudian kita masukkan teksnya untuk laporan. Kita tulis laporan. Bagus untuk ini saja. Stop. Tulis laporan data dosen. Nah, selanjutnya seperti itu, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membantu dan kita klik ke kanan, kita pilih teks format ini, kita pilih bold, lalu kita pilih yang bebas prosesnya, dan kita oke. Nah, itu seperti itu. Kita seperti itu, kemudian kita pilih insert line, kemudian kita pilih line, kita beri garis untuk cantik. Kira-kira seperti itu. Kemudian langsung saja kita lagi ada meter ini. Nah, di sini variabelnya kita klik kanan, kita klik 2 kali, ini akan muncul untuk pemasukan listing programnya. Nah, di sini saya telah menyiapkan listing program pada untuk pembuatan laporan ini. Tinggal kita klik masuk. Nah, seperti itu. Nah, setelah memasukkan listing programnya, kemudian kita jalankan sesuai tab sebelumnya. Kita pilih project, kemudian kita pilih project propertinya. Nah, kemudian pada start laporannya atau kita pilih untuk laporan database-nya. Nah, setelah itu terus keluar. Kemudian kita bisa merunningnya. Nah, langsung kita saja start atau running programnya. Kita lihat, kita tunggu terus running. Nah, kita perbesar. Nah, inilah bentuk laporan data dosen yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan untuk data mata kuliah. Kita minus saja, kita stop dulu. Nah, selanjutnya kita buat laporan untuk data mata kuliahnya. Kita masih akan membuatnya pada crystal report untuk laporannya, dan kita panggil pada aplikasi Visual Studio ini. Kita buka crystal reportnya, kemudian kita pilih, kita save dulu ini, kita save. Kita pilih file, kemudian save. Nah, kita akan menyimpannya pada program yang kita buat, yaitu program THR-nya. Kita cari tentang programnya. Nah, kita akan menyimpan pada program bin debugnya dalam debugnya, karena di situ akan membacanya. Nah, selesai, kita buat baru untuk laporan data mata kuliahnya. Kita pilih file, kita pilih ini, kemudian masih sama, yaitu using the report expert, kemudian standar, lalu oke. Nah, selanjutnya kita pilih database-nya.
Nah, di sana. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan tabel mata seperti itu. Jadi laporan tabel mata kuliah, kemudian kita close, lalu kita next. Nah, di sini sudah muncul, kemudian kita add apa saja, lalu kita finish. Nah, ini bentuk laporan untuk data mata kuliah. Kita desain lagi. Lagi. Kemudian kita lagi di sini, kemudian kita lagi ini, kemudian kita klik kanan, kemudian donasi plus, kita lagi teks objeknya, kita klik laporan data mata kuliah, selanjutnya kita pilih dulu prosesnya. Kemudian kita pilih bawah awal, kita ganti ke ini 11, kita setelah itu diatur selanjutnya kita beri garis lagi, kita pilih insert, kemudian kita beri garis, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat ke sini. Nah, untuk tampilan laporannya seperti ini. Setelah itu kita minus lagi, kemudian kita panggil pada aplikasi Visual Studio nya, kita pilih project lagi, kemudian kita pilih Windows Phone, kita ganti di sini untuk laporan data mata kuliah, ganti laporan data mata kuliah, kuliah. Nah, setelah itu kita refresh, kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan mendesain laporan data mata kuliah ini. Kita desain dulu untuk formnya. Nah, kita masih sama menggunakan Dropbox dan button. Kita pilih Dropbox, di Dropbox, kemudian kita masukkan, lalu kita tambahkan button. Nah, ini kita tambahkan button,
kita masukkan button pada group box-nya. Selanjutnya masih sama dengan proses yang tadi, pada properti group box ini, pada das kita ganti jadi type. Sedangkan untuk salah kita pilih kalau button itu kita pilih field, sedangkan untuk group box kita pilih type. Untuk dotnya kita pilih type. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah memasukkan group box dan buttonnya, kita akan mengambil laporannya dari aplikasi Crystal. Pada reportingnya seperti yang tadi, kita pilih Crystal Data Clearnya, kemudian kita masukkan. Nah, di atasnya kita pilih lagi. Nah, kita ganti untuk teleponnya sama kiriman, kemudian kita buat baru. Nah, ini kita oke saja. Nah, dan itu kita pilih, masih memilih di sini dari prosesnya, nah standar seperti itu. Kemudian kita pilih untuk laporan tanggal tersedia, kemudian kita ini selanjutnya kita pilih next. Nah, akan untuk seperti itu kita pilih untuk data ini. Selanjutnya kita pilih finish. Nah, ini akan ditampilkan untuk laporannya. Tinggal kita desain lagi, kita desain. Kemudian kita masukkan text object, kita pilih di kanan, kemudian kita pilih insert text object, lalu kita masukkan. Nah, kita tulis di situ laporan data mata kuliah. Kemudian kita buat di kanan, pilih text format ini, masuk awal, kemudian kita buat lalu pilih dan oke saja. Nah, itu ya, seperti itu. Selanjutnya kita klik kanan lagi, kita beri line insert line. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita mendesainnya, kemudian kita masuk pada ini. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita klik kiri pada button setting, buttonnya. Setelah itu kita masukkan program yang kita sediakan sebelumnya. Kita masukkan, kita copy,
Intinya kita akan merunning satu dulu. Sebelum kita merunning kita klik dulu, kemudian kita buka versinya, nah kita ganti di sini menjadi laporan datang sudah terus saja. Nah selanjutnya kita akan merunningnya. Ini langsung saja kita running, klik start. Apakah berjalan atau tidak? Nah setelah berjalan dan dapat dipandu, kita close screen saja. Nah inilah tampilan dari laporan data mata kuliah yang telah kita buat, dan tadi juga ada laporan data dosen. Nah mungkin seperti itu kira-kira tentang pembuatan laporan dengan menggunakan database MySQL yang dikoneksikan pada aplikasi Crystal Report, dan kita panggil pada aplikasi Visual Studio nya. Nah mungkin kira-kira itulah yang dapat saya jelaskan untuk pembuatan laporannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.